li khabari berdasarkan hadis ya, afdalul a'mali as-salatu li awwali waqtiha. Amal yang paling afdal adalah as-salatu, salat li awwali waqtiha, pada awal waktunya. Kalau ada kalimat afdalu, ini menunjukkan keutamaan, afdaliyah. Kalau afdaliyah itu menunjukkan kepada kesunahan, bukan kewajiban. Berarti salat tepat pada awal waktunya itu adalah sunnah. Karena lafadznya afdalu, afdalul a'mal. Amal yang paling afdal, amal yang paling utama adalah salat yang dilakukan awal waktunya. Alaihimussalatu wassalam. Bagi mereka salawat dan salam. Para 5 nabi ini dinyatakan dalam kitab Fathul Mu'in ini sebagai para anbiya wal mursalin yang mengerjakan salat 5 waktu itu. Intaha, telah berakhir qaul syekhuna. Intaha, telah berakhir qaul syekhuna. Wa'lam, dan ketahuilah annas salata, bahwasanya salat tajibu, wajib, di awalil waktu. Catat baik-baik. Sesungguhnya sholat itu wajib di awal waktu. Wajib di awal waktu. Wajibnya wajib apa? Wujuban muwassa'an. Wajib yang luas. Kewajiban dengan kewajiban yang luas. Muwassa', kewajiban yang diluaskan dengan kewajiban yang diluaskan. Falahu, maka boleh bagi orang yang salat at-takhiru, mengakhirkan, an awwalihi, dari awalnya waktu, ila waktin, kepada waktu, yasa'uha, yang mencukupi untuk salat, bisyartin, dengan syarat, ayya'zima, ia bertekad, azam, tekad sungguh ayya'zima, dia bertekad dengan sungguh-sungguh, ala fi'liha, untuk mengerjakan sholat, fihi, di waktu tersebut. Kalau sama kebablasan ini. Jadi yang perlu kita catat, bahwa sholat itu wajib di awal waktu. Maksudnya wajib yang bagaimana? Wujuban muwassa'an, dengan kewajiban yang diluaskan. Jadi karena kewajibannya diluaskan, maka boleh bagi si musolli, orang yang sholat, mengakhirkan sholatnya kepada waktu yang kira-kira cukup buat dia melaksanakan sholat, atau disebut dengan waktu jawaz. Waktu jawaz. Ada waktu fadilah, waktu ikhtiyar, waktu jawaz, ada waktu karaha, ada waktu waktu uzur, waktu haram. Nah itu ya, jadi luas kan ya. Kewajiban di awal waktu di sini maksudnya adalah kewajiban yang diluaskan. Jadi boleh mengakhirkan sholat sampai kepada waktu yang kira-kira cukup bagi orang tersebut untuk melaksanakan sholat. Tapi awas, bisyartin, ada syaratnya. Ayya'zima, dia harus tekad, dia harus sungguh-sungguh bahwa dia ketika mengakhirkan sholat ini, dia bersungguh-sungguh untuk melaksanakan di waktu tersebut. Jadi begini saudara, azan berkumandang, kita belum bisa melaksanakan sholat, misalkan ada keperluan yang mendesak, tekad hati kita, ya Allah, saya bertekad untuk melaksanakan sholat nanti setelah pekerjaan saya selesai. Pasang tuh tekad. Sudah begini, sebenarnya jangan dianggap hamba yang cuek dengan kewajiban. Minimal ada tekad dulu. Walaupun kita nanti sholatnya akhir, tekadkan dulu, ya Allah, saya tekad, saya akan melaksanakan di jam 1 gitu misalkan. Apalagi taksis, saya tekad, ya Allah, kalau ini selesai kerjaan saya kerjakan jam 1, nanti saya sholat jam 1 Zuhur misalkan. Tekad namanya tuh. Baru aja. Nah, ini udah mulai tanda-tanda nih
baru ajan. Makan dulu, makan dulu. Makan belum ngopi, mau macam-macam. Tekad dulu, gitu ya. Nah, jadi kewajiban yang diluaskan itu, tapi dengan syarat dia harus bertekad bahwa ia akan melaksanakan di waktu tersebut. Walau adroka fil waktu, dan jikalau adroka, ia mendapatkan fil waktu pada waktunya rokaatan, serokaat saja. Ada orang yang mengakhirkan sholat cuman dapat 1 rakaat. 1 rakaat doang. Berarti kalau 1 rakaat itu takbiratul ihram, Fatihah, ruku, i'tidal, sujud 1, duduk di atas sujud kedua, diri. 1 rakaat tuh. Ya, ternyata orang ini hanya mendapatkan 1 rakaat saja. Misalkan la dunaha, tidak boleh kalau kurang dari 1 rakaat. La dunaha, tidak boleh kurang dari 1 rakaat. Maka jikalau ada orang yang dapat melaksanakan 1 rakaat saja di akhir waktu, fal kullu adaun. Fal kullu adaun, maka secara keseluruhannya adalah adaan. Maksudnya dalam waktu adaan, maka keseluruhannya fal kullu, maka keseluruhan sholat adaun itu adaan. Maksudnya secara adaan. Walaupun dapatnya cuma 1 rakaat, Zuhur 4, baru 1 rakaat azan asar. Oh maksudnya? Iya. Tapi nggak boleh kurang dari 1 rakaat. Nggak. Ini ladunaha, nggak boleh kurang dari 1 rakaat. Nggak boleh, harus 1 rakaat. Nah kalau 1 rakaat dia dapat, maka yang 3-nya dianggap adaan. Berarti kalau kurang 1 rakaat, baru sujud pertama azan asar, belum 1 rakaat kan? Jangan dibatalin. Lanjut. Hukumnya nih, wa illa, maka jikalau tidak 1 rakaat, wa illam adroka rakaatan fil waktu, jikalau tidak mendapatkan 1 rakaat pada waktunya, faqadhaun, maka hukumnya qadha. Salatnya dianggap qadha. Dianggap apa? Qadha. Berarti jangan dibatalkan. Lanjut, tapi hukumnya qadha. Jelas ini. Kalau dapat 1 rakaat, hukumnya adaan. Kalau kurang dari 1 rakaat, maka hukumnya qadhaan. Dihukuminya ya. Hukumnya yang ini adaan, yang ini qadhaan. Wa ya samu, dan berdosa. Nah, ini yang berat. Ya, masalahnya berdosa tetap. Waya samu, dan berdosa bi ikhraji ba'diha, dengan keluarnya sebagian sholat anil waktu, dari waktunya. Lah iyalah, 3 lagi di luar waktu kan, ya, tetap aja berdosa walaupun dianggapnya adaan. Wa in adroka rakaatan, meskipun dia dapat 1 rakaat sekalipun, tetap aja dosa. Kalau mengakhirkan dengan sengaja. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang begini maksudnya. Dia engke, entar aja, engke be. Nanti aja. Akhirnya mepet dapat 1 rakaat ya. Walaupun adaan tetap dosa. Teteh nu 1 rakaat, komo yang kurang 1 rakaat mah. Ya, baru sujud ya. Udah azan asar, berarti dosa. Nah, kalau begitu qadhaan. Sah enggak salatnya? Sah. Cuman berdosa. Paham enggak maksudnya ini? Paham ya? Nah, gitu. Jadi status salatnya sah. Hanya bagi yang mendapatkan 1 rakaat dianggapnya adaan, yang kurang dari 1 rakaat dapatnya dianggapnya qadhaan, akan tetapi mengandung dosa. Kedua-duanya mengandung dosa kalau melalaikannya dengan sengaja. Kecuali ada udzur syar'i. Apa udzur syar'i? Cuma 2. Salat tidur dan lupa. Bukan tidur dengan, nah dibahasnya. Tidur bagaimana? Dan lupa yang bagaimana? Sengaja lupain. Ya lupa. Lanjut dulu ya. Naam, iya. Kata gitu. Naam, iya. Lau syara'a fi ghairil jum'ati, jikalau melakukannya pada selain salat Jumat.
Ya, berarti nggak boleh nih kalau Jumat ya diakhirkan Jumat nggak boleh. Lau syara'a, dan jika melakukan fi ghairi jum'ati pada selain salat Jumat, wa qad baqiya, dan sungguh telah tersisa ya waktu yasa'uha yang cukup baginya salat, jaza maka boleh lahu bagi si musolli bila karohatin dengan tanpa makruh. Apa yang dibolehkan? Misalnya begini, ada orang yang mengakhirkan salat tapi waktu yang masih dia peroleh cukup nih, cukup untuk melaksanakan sholat, nggak mepet dah, cukup pokoknya. Maka bila karohatin, ya, bukan karohah, berarti waktu jawaz ya, di waktu jawaz. Karena kalau waktu karohah mah mepet. Waktu karohah itu waktu yang orang hanya dapat sesuatunya saja, atau cuma serokat doang atau 2 rakaat doang, itu karohah. Nah, tapi kalau waktu jawaz masih panjang, maka ayu tawwilaha, bahwa ia memanjangkan sholatnya bil qira, dengan bacaan Quran, awil dzikri atau dzikir, hatta yakhrujal waktu, sehingga keluar waktu sholat. Berarti kalau kondisi begini ya, kalau ada orang yang sholatnya di waktu jawaz, lalu ia panjangkan bacaannya, wah, rakaat pertama Al-Baqarah, kedua Imran misalkan, atau zikirnya dia lamain, sujudnya lama, rukunya lama, hatta yakhrujal waktu, sampai waktunya keluar, habis waktu sholat maksudnya. Wa illam yuqi' minha, wa illam yuqi', dan jikalau tidak terjadi minha daripada sholat, rakaatan serakaat saja, fihi wa illam, dan meskipun yuqi' terjadinya minha daripada sholat, rakaatan serakaat saja, fihi, di dalam waktu tersebut, alal mu'tamad, berdasarkan pendapat yang kuat, mu'tamad. Ya, ini nggak masalah kalau ada orang di sini pendapat yang mu'tamad, tapi selain salat Jumat ya. Kalau Jumat nggak boleh. Kalau ada orang yang salat di waktu jawaz, ya dia memanjangkan bacaannya, zikirnya, lalu sampai keluar waktu, maka ini dianggap jaza, boleh-boleh saja. Asalkan syaratnya memang dia memanjangkan bacaan dan zikirnya, bukan melalaikan waktunya. Tapi jangan juga ini dilakukannya sampai keluar waktu begini mah, ngeri juga ini. Dosa juga. Iya, fa'il lam yabqa minal waqti, dan maka jikalau tidak tersisa daripada waktu, mayasa'uha, yaitu waktu yang cukup baginya sholat, au kanat jumu'atan, atau ada salatnya itu salat Jumat, lam yajuzil maddu, nggak boleh manjang-manjangin. Lam yajuzil maddu, tidak boleh memanjangkan bacaan ataupun zikir. Lihat kasusnya, jikalau waktunya nggak cukup, waktunya mepet, atau sholatnya sholat Jumat, maka nggak boleh dia manjang-manjangin bacaan maupun zikir. Kalau waktunya mepet, tadi kan ada waktu jawaz. Kalau waktu jawaz masih panjang. Waktu jawaz itu setelah waktu ikhtiar ya. Setelah waktu fadilah habis, itu waktu jawaz atau waktu ikhtiar. Waktu jawaz itu waktu ikhtiar. Setelah berakhirnya waktu fadilah, masuk waktu ikhtiar atau waktu jawaz. Ya. Waktu fadilah itu waktu yang cukup untuk adzan, wudu, jalan ke masjid, pakai baju, qomat. Fadilah. Berapa menit tuh? Adalah 20 menit makan. Setengah jam ada? Setengah jam ada ya? Setengah jam lah. Itu masih waktu fadilah ya. Setelah habis waktu fadilah, waktu ikhtiar. Nah ini orang sholatnya di waktu ikhtiar, dipanjangin bacaannya, nggak masalah itu mah. Nah ini waktunya mepet, bacaan dipanjangin sama dia. Waktu udah mepet, bacaan zikir dipanjangin, nggak boleh. Gitu. Ringkes saja berarti. Wala yusannul ikhtisar, dan tidak disunnahkan meringkas ala arkanis shalah, atas rukun-rukun salat, li idraki kulliha, agar dapat mendapatkan semua salat fil waqti, di dalam waktu. Ya enggak boleh lah. Masa rukun diringkas. Al-Fatihah diringkas, gimana jadinya? Ya. Faraun, bermula ini itu suatu cabang. Yundabu, disunahkan,
ta'jilu sholati, menyegerakan sholat walau isya'an, meskipun sholat isya, li awali waktiha, pada awal waktunya. Perhatikan baik-baik, sunnah menyegerakan sholat sekalipun sholat isya. Tadi kan dibahas sholat isya itu sunnah diakhirkan kan, bahkan di mazhab lain mah wajib kan. Tetapi di sini ada kontradiksi nih, disunnahkan menyegerakan sholat meskipun sholat isya sekalipun di awal waktunya. Nah, kontradiktif kan? Ya, kenapa begitu? Nah, kita lihat sini. Li khabari, berdasarkan hadis, ya, afdalul a'mali as-salatu li awwali waqtiha. Amal yang paling afdal adalah as-salatu, salat, li awwali waqtiha, pada awal waktunya. Kalau ada kalimat afdalu, ini menunjukkan keutamaan, afdaliyah. Kalau afdaliyah itu menunjukkan kepada kesunahan, bukan kewajiban. Berarti salat tepat pada awal waktunya itu adalah sunnah. Karena lafadznya afdalu, afdalul a'mal, amal yang paling afdal, amal yang paling utama adalah salat yang dilakukan awal waktunya. Nah, berdasarkan hadis ini, maka sangat dianjurkan melaksanakan sholat di awal waktu, gitu saudara. Karena masuk kategori amal yang paling afdal. Wa ta'khiruha, termasuk isya ya, termasuk sholat isya. Sekira-kiranya nggak ada urusan mah, isya udah diawalkan aja. Zikir kagak, ngaji kagak. Kecuali ada orang yang baca ratib, 3 ratib dia baca sekaligus. Habis maghrib dia kajian dulu, ya, atau dia punya aurat dulu, nggak masalah dia mengakhirkannya. Nah ini daripada ngobrol nggak jelas, ya sudah bisa aja. Apalagi diakhirkan malah nggak dapat berjamaah, mending berjamaah segera. Begitu maksudnya ya. Ya, wa ta'khiruha an awwalihi, wa ta'khiruha, dan wa yundabu ta'khiruha, dan sunnah mengakhirkan sholat. Nah, sekarang sunnah takhir ini, lir dah ya. Tadi sunnah disegerakan, sekarang sunnah lagi diakhirkan ini. Apa maksudnya ini? Tadi sunnah disegerakan di awal waktu, sekarang wa ta'khiruha, dan sunnah mengakhirkan sholat. Coba lir gitu. An awalihi, dari awal waktu, litayakuni jama'atin asna'ahu. Ada sebabnya. Litayakuni jama'atin, dikarenakan adanya keyakinan berjamaah. Litayakuni jama'ah, karena ada keyakinan berjamaah. Asna'ahu, di tengah-tengah waktu. Ini orang, dia sengaja mengakhirkan sholat karena dia ini ingin berjamaah nantinya. Karena dia yakin nanti kalau saya akhirin, nanti saya bakal berjamaah, nanti ketemu sama orang yang berjamaah sama saya di tengah-tengah sholat nanti. Nah ini kalau begini kasusnya disenain orang, daripada dia sholat sendiri. Baru datang, orang udah berkelar. Aduh, ada temen ya, tunggu apa? Tadi saya lihat waktu saya ada rombongan orang semobil baru turun. Nah, ditunggu, ditakhir sama dia. Nah itu sunnah malah, mentakhirkan sholat dari awal waktunya karena yakin akan berjamaah asna'ahu, di tengah-tengah waktu. Ya. Wa in fahusyat takhir, meskipun sangat mengakhirkan. Fahusya itu banget gitu, keterlaluan akhirnya. Wa in fahusyat takhir, meskipun keterlaluan atau sangat diakhirkan. Wah, apa mepet waktunya. Sengaja untuk apa? Nungguin berjamaah. Gitu. Boleh. Malam ya dekil waktu, selama tidak sempit waktu sholat. Nungguin berjamaah, ya, ngebelain berjamaah waktu habis. Jangan juga. Ingat, berjamaah hukumnya sunnah lah, ngejar yang sunnah, yang wajibnya malah bablas. Jangan juga, ya. Tetapi jikalaupun kita mengakhirkannya dengan sangat akhir sekali, asalkan waktunya tidak sempit, boleh, asalkan dapat berjamaah. Walidhanniha idza lam yakhush
urfan. Walidhanniha, dan dikarenakan menyangkanya berjamaah, idza lam yafhush, apabila tidak terlalu urfan berdasarkan kebiasaan. Jadi tadi kan litayakuni ya, litayakuni jamaatin. Kalau ini lizanni jamaatin. Kalau tadi orang dia mengakhirkan sholat karena yakin, saya yakin saya akhirin akan berjamaah nanti, itu yakin. Dan ini juga kalau ini nggak yakin, dia menyangka, barangkali nanti kalau saya akhirkan saya bisa berjamaah. Ini pun boleh, sekedar sangkaan. Biasanya ini nanti ada lagi orang datang nih berjamaah, saya akhir aja waktunya, boleh. Itu mah sangkaan kan. Kalau tadi yakin, saya yakin tadi ada rombongan semobil baru turun, pasti ke masjid berjamaah, itu yakin. Kalau ini mah nyangka doang, barangkali nanti ada jamaah yang ikut sholat bareng saya, itu pun boleh. Orang mengakhirkan sholat dikarenakan ia menyangka adanya jamaah nanti kalau dia mengakhirkan sholatnya, itu pun boleh. Meskipun, tapi syaratnya idza lam yabhush urfan, syaratnya tidak boleh berlebihan dalam mengakhirkannya urfan berdasarkan kebiasaan. Ya tunggulah 10 menit, 15 menit, tunggu dulu gitu sampai ada yang berjamaah dengannya. Sampai ketiduran juga. Nah, itu pengetan namanya. La li syakkin fiha mutlaqan. Kalau di sini tidak, la yundabu maksudnya tidak disunahkan li syakkin, bagi dikarenakan ragu, fiha dalam berjamaah mutlaqan secara mutlak. Kalau yakin boleh diakhirkan. Kalau yakin berjamaah, akhirkan. Kalau nyangka berjamaah, akhirkan. Kalau ragu, nggak boleh. Ini apa masih ada orang berjamaah? Iya, masih ada pakai berjamaah ya. Ragu tuh. Nah kalau ragu maksudnya sudah. Ya lah, tidak sunnah li syakkin, berdasarkan keraguan dalam fiha dalam berjamaah mutlaqan secara mutlak. Artinya mutlak nggak sunnah. Gitu. Wal jama'atul qalilatu awwal waqti afdalu minal katsirati akhirahu. Kaidah tuh. Wal jama'atul qalilatu, dan jamaah yang sedikit, awwalal waqti pada awal waktu, catat baik-baik. Afdalu itu lebih afdal minal katsirati daripada jamaah yang banyak, akhirahu pada akhir waktu. Saya ulangi, berjamaah yang sedikit lebih afdol daripada berjamaah yang banyak di akhir waktu. Berjamaah yang sedikit di awal waktu lebih baik, lebih afdol daripada berjamaah yang banyak di akhir waktu. Jamaah di awal waktu lebih baik berarti. Meskipun sedikit jamaahnya daripada jamaahnya banyak tapi di akhir waktu. Jelas itu ya? Catat matlab tuh, kaidah itu. Wa yuakhirul muhrimu, dan mengakhirkan orang yang ihram, orang yang haji umroh. Makanya kalau ngomong bukan muhrim, salah, bukan mahram. Kalau muhrim artinya orang yang ihram, orang yang haji atau umroh. Ya, bukan muhrim, emang bukan muhrim gitu mah. Ya, bukan umroh, enggak umroh enggak haji. Iya. Wa yuakhirul muhrimu, dan mengakhirkan muhrim, orang yang haji umroh, salatal isya'i, akan salat isya, wujuban, wajib. Kenapa? Li ajli khaufi fauti hajjin, dikarenakan khawatir fauti hajjin, batal hajinya. Ya. Bi fautil wukufi, dikarenakan batal wukuf bi Arafah, di Arafah. Lau sallaha, jikalau ia salat isya mutamakkinan, dengan menetap. Oh iya, ini babnya haji ya. Kalau orang di Arafah kan, di Arafah itu mulai dari tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, dimulai di waktu zuhur. Makanya zuhur sama asarnya di jamak takdim. Batas waktu orang yang wukuf itu adalah dari mulai zuhur sampai terbenam matahari sampai sebelum terbit matahari di tanggal 10 ya, Idul Adha, itu waktu wukuf. Nah biasanya orang wukuf itu sampai maghrib.
Nah, maghribnya biasanya diakhirkan ke isya. Ya, begitu. Atau nanti orang tersebut mungkin juga dia melaksanakan isyanya diakhirkan nanti. Supaya apa? Supaya ngejar dia ke Muzdalifah. Atau ada orang, kasusnya ada orang yang belum sempat wukuf. Dia baru sampainya ya nanti malam. Orang-orang dari zuhur nih siang yang sampai maghrib selesai wukufnya, dia belum datang juga. Batas toleransi orang wukuf itu malam tanggal 10 sebelum waktu subuh. Nah ini orang, dia mengakhirkan isyanya karena khawatir kehabisan wukuf di Arafah gitu maksudnya. Makanya dia mengakhirkan isyanya supaya apa? Supaya cepat-cepat sampai ke Arafah. Karena ada kasus, ya ada kasus orang yang baru sampai ke Arafah, ya di waktu tanggal 10 pagi itu, Idul Adha, enggak sah. Sedangkan haji itu patokannya adalah Arafah. Enggak wukuf di Arafah, batal hajinya. Kalau batal, yang ngulang tahun depan. Begitu ya? Oh iya. Kalau rukun haji nggak bisa pakai dam, nggak bisa bayar dam. Kalau wajib haji bisa dibayar dengan dam, tapi kalau rukun haji nggak bisa dibayar dengan dam. Ini, nah, makanya buat orang yang kasus seperti itu, dia apa tadi? Hukumnya malah wajib dia mengakhirkan salat isyanya supaya enggak kehilangan dia kesempatan wukuf di padang Arafah. Karena apa alasannya? Li'anna qada'ahu, karena dikarenakan mengqada' haji itu sokbun, sulit sekali. Iya. Ini catatannya. Li'anna qada'ahu, dikarenakan qada'nya haji sokbun, sulit. Ya qada' haji kapan? Tahun depan. Wassolata, dan sholat itu tuakhiru, diakhirkan, li'annaha ashalu, karena sholat itu lebih mudah. Benar gak? Ngodonya lebih mudah kan? Min masyaqqatihi, daripada masyaqqahnya haji. Makanya sebaiknya lebih baik mengakhirkan isya daripada kehilangan wukuf di Arafah. Karena qadanya haji sokbun, sulit dibanding kita untuk mengakhirkan isya. Itulah pertimbangannya. Jelas ini ya. Wala yusalliha salata syiddatil khawf, wala yusalliha, dan janganlah salat isya salata syiddatil khawf, pada salat syiddatil khawf, salat yang karena takut luar biasa. Wala yusalliha, dan jangan salat isya, dan tidak salat isya salata syiddatil khawf, pada salat syiddatil khawf. Apa kasusnya itu? Karena takut. Iya. Begini, kalau ketika seseorang mengalami peperangan yang luar biasa, ya dia kan boleh melakukan sholat syiddatul khauf. Tetapi ketika posisi sangat menakutkan, ya sebaiknya dia posisikan dulu sampai dia aman dulu. Ketika meskipun waktu sudah habis nih, ini waktu isya nih malam, tapi dia sedang dalam kepungan musuh, belum sholat isya, posisikan dulu, pastikan dulu dalam kondisi aman sebelum melaksanakan sholat isya. Walaupun mungkin kenyataannya waktu habis nih, jadi jangan sholat isya dulu sebelum kondisi aman. Jangan begini, saya sholat isya ternyata musuh datang, bantailah kita habis. Oh, maksudnya? Nah tadi kan ada yang sunnah mengakhirkan, ya. Jadi nggak boleh mengakhirkan, sunnah mengakhirkan, wajib mengakhirkan, bahkan boleh isya-nya jangan dilakukan dulu ya pada kondisi syiddatul khauf. Masya Allah, agama kita kan, ya karena orang sholat ibadah harus dalam kondisi tenang, dia menghadap Allah. Bagaimana dia bisa tenang ketika dalam kepungan musuh? Nah, misalkan kalau kondisi yang seberat itu dalam kondisi takut, atau begini, bukan musuh, macan misalkan, ya kita belum sholat isya, sedangkan kita tahu di luar itu agak macan lagi nungguin kita, ya usahakan dulu kita aman dari sholat, dari macan itu sebelum melaksanakan sholat isya. Kalaupun terpaksa kita tidak sholat isya karena memang kondisi kita dalam ancaman seekor macan misalkan, begitulah.
Sidatul hub ini bisa karena binatang buas, perampok, musuh dalam peperangan dan lain sebagainya. Kondisi seseorang mengalami rasa takut yang luar biasa. Hebat agama kita ya, fleksibel banget kan? Ya inilah. Wa yu'akhiru aydan wujuban. Nah ini juga wa yu'akhiru dan mengakhirkan juga aydan juga wujuban wajib. Buat siapa? Man ro'a, bagi orang yang melihat, nahwa seumpama gharikin, orang yang tenggelam. Ya. Sunnah mengakhirkan sholat. Mau sholat nih, nah itu bocah ngapa itu di kolom lagi ngap aja. Akhirkan sholat, tolong dulu yang tenggelam. Lalu tongnya abang sholat dulu ya. Modar tuh bocah. Mulai ngapan suruh sholat dulu, jangan. Akhirkan sholat, tolongin dulu. Waktu pun waktunya keluar. Selamatin dulu yang tenggelam baru sholat. Au asirin, atau orang yang tertahan. Mau sholat, ngeliat orang lagi diikat di pohon, atau ada orang yang dibende, atau orang yang mungkin sedang dianiaya. Selamatin dulu. Akhirkan sholatnya, selamatkan dulu orang itu. Atau anak kecil yang mau ketabrak mobil, gitu ya, buru-buru diselamatin. Atau ada binatang buas, orang yang dikalajengking, buru-buru diselamatin. Itu malah wajib hukumnya mengakhirkan sholat. Kalau kondisinya kayak begitu. Lau an qazahu, meskipun jikalau ia menyelamatkan si gorik dan si asir itu, yang tenggelam dan tahanan itu, kharajal waktu, keluar waktu sholat. Meskipun saat dia menyelamatkan orang tenggelam dan tahanan itu harus keluar waktunya, maksudnya kehabisan waktu sholat, enggak masalah. Wajib nolongin dulu yang tenggelam. Sholatnya meskipun kehabisan waktu, boleh dia mengakhirkan karena sebab menolong orang yang tenggelam. Bisa dipahami ya? Iya. Ya khawatirnya ada kondisi kayak begitu, kita punya kondisi kayak begitu, gimana ya? Sholat dulu apa nolongin orang dulu ya? Nolongin dulu, ya begitu kira-kira. Far'un yukrahun naum, dikit lagi. Far'un, dan bermula ini itu suatu cabang. Yukrahun naum, dimakruhkan tidur. Ba'da dukhuli waktu sholati, setelah masuknya waktu sholat. Dimakruhkan tidur setelah masuknya waktu sholat. Udah adzan johor, ngantuk amat sih. Tidur dulu ah. Makruh. Wa qabla fi'liha, dan sebelum melaksanakan sholat. Ya. Makruh tidur setelah masuknya waktu sholat dan belum melaksanakan sholat. Haisu, sekira-kira zonnal istaiqadha, dia nyangka bakal bangun. Qabla dhaiqihi, sebelum sempitnya waktu. Meskipun dia nyangka dia bakal bisa bangun sebelum waktu kelewat, tetap aja makruh hukumnya. Kalau sholat, kalau tidur, waktu sholat udah masuk, ya, meskipun dia punya prasangkaan dia bakal bangun dari tidurnya gitu, ya, li'adatin, dikarenakan kebiasaan. Nah, emang kebiasaan dia nih kalau mau sholat johor tidur dulu, nanti bangun-bangun jam 1, jam 2 gitu. Nah, ini kalau orang yang kondisinya punya sangkaan bisa bangun, makruh hukumnya. Ingat, makruh ya. Kalau sudah masuk beda kalau belum masuk waktu, tidurnya sebelum johor. Nah, cerita ini mah tidurnya udah masuk johor gitu, tidur dulu, makruh hukumnya, dibarengi dengan sangkaan bisa bangun, ya. Au liiqadhi ghairihi lahu, atau dikarenakan ada yang membangunkan, atau dikarenakan dibangunkan oleh orang lain gitu. Dia nitip sama istrinya, mah nanti bangunin ya jam 2, abi mau sholat dulu. Nah, misalkan gitu, ngantuk banget nih, aja johor bukan sholat, nanti tidur, tapi nitip sama orang lain minta dibangunin, tetap aja makruh. Ya, tetap aja makruh. Wa illa, dan jikalau tidak berprasangka bakal bangun, tidak karena kebiasaan dia bisa bangun, tidak ada orang yang membangunkan, begitu maksudnya. Wa illa di sini nggak ada yang ngebangunin, nggak ada sangkaan bisa bangun. Haruma an-naum, haram tidurnya.
Jadi makruh itu buat orang yang punya sangkaan bangun dan ada yang ngebangunin. Dua. Kalau nggak ada sangkaan bisa bangun, malah nyangkanya, aduh ini makanya bablas dah. Haram berarti itu. Yang begini kasusnya haram tidurnya. Tidurnya aja haram. tidurnya haram. Apalagi ninggalin sholat ya. Plus ninggalin sholatnya. Dosa bener. Baru double. Ya, tidurnya haram. Wa ila haruman naum alladzi lam aghlaba yaglib lam yaglib fil waqt, yang tidak terkalahkan dalam waktu. Alladzi lam yaglib fil waqt, bagi yang tidak terkalahkan oleh pada waktu. Artinya apa? Orang ini dia tidur dan dia nyangka nih, ini kayaknya bakal kebablasan gitu. Dia tahu dia bakal kalah gitu, tapi maksain tidur, haram tidurnya. Begadang semalaman, jam 3 ngerayap-ngerayap, aduh. Subuh bablas. Ini kalau tidur bablas ini. Ya, udah. Tidur Haram sih. Haramnya tidurnya. Buat siapa itu? Tapi ingat, kalau udah masuk waktu, Pak Anggi, udah masuk waktu. Tetapi di keterangan lain disebutkan, kalau waktunya udah deket ke masuk waktu, tidur, masuk sama itu. 5 menit lagi mau ajan, tidur, 12, haram juga. Gitu. Ya. Ada keringanan, ada beban. Itu dia yang enak mulu. Keenakan kita kalau gitu. Far'un, banyak amat far'unnya ya. Far'un, kita habisin deh. Far'un, yukrahu tahriman sholatul la sababalaha. Dimakruhkan, makruhnya tahrim. Makruh ada 2 ya. Ada makruh litanzih, ada makruh litahrim. Makruh litanzih enggak mengandung dosa. Makruh litahrim mengandung dosa. Ya, ada makruh litanzih, ada makruh litahrim. Litanzih, contoh makan jengkol. Makruh tanzih, enggak dosa. Enggak dosa. Makruh yang tidak mengandung dosa disebut makruh litanzih. Yang kedua makruh ditahrim. Nah ini makruh ditahrim maksudnya. Makruh yang mengandung dosa. Lalu apa bedanya makruh ditahrim dengan haram itu sendiri? Bedanya, kalau makruh ditahrim itu adalah sesuatu yang diharamkan yang membutuhkan pada takwil. Jadi butuh takwil untuk mengharamkannya. Sedangkan kalau haram, keharaman atau sesuatu yang dihukumi haram tanpa butuh takwil lagi. Wah, haram ya. Ya jelas, al-haramu bayyin. Haram itu jelas, jadi nggak butuh takwil lagi. Tapi kalau makruh ditahrim ini keharamannya setelah ditakwil dulu. Takwil itu diinvestigasi, dipelajari secara teliti, baru keluar hukum haram. Baru dihukumi haram. Tapi kalau haram itu sendiri nggak perlu ditakwil lagi, nggak perlu diteliti lagi, udah jelas. Apa contohnya? Babi haram, nggak perlu diteliti. Kenapa babi haram? Haram, udah titik. Nggak usah. Udah haram. Quran yang bilang ngapain ente? Nggak baik kenapa gitu maksudnya. Jadi nggak butuh takwil. Tapi kalau makruh litahrimah butuh penelitian, butuh takwil. Apa soalnya? Itu bedanya ya. Paham nih ya? Jadi kalau makruh litahrim, haramnya butuh ditakwil. Kalau haram nggak butuh takwil. Kalau makruh tanzih tidak mengandung dosa, makruh tahrim mengandung dosa. Jelas ini bedanya ya. Nah, dipahami itu dulu sebelum memahami ini. Yukrahu tahriman, dimakruhkan, makruh tahrim ya. Litahrim berarti dosa nih, mengandung dosa. Salatun la sababalah, salat yang tidak ada sabab padanya, kan naflil mutlaki, seperti salat sunnah mutlak. Wa minhu, dan yang termasuk sunnah mutlak adalah salatut tasabih, salat tasbih. Salat tasbih itu termasuk kepada salat sunnah mutlak, bisa dikerjakan kapan saja dan enggak boleh di waktu yang haram maksudnya. Ya. Salat mutlak itu tidak boleh dilakukan di waktu yang haram. Mana waktu yang haram? Ba'da salat asar, ba'da salat subuh.
Itu berdasarkan dari segi perbuatan. Orang yang sholat asar nggak boleh sholat lagi. Dari segi perbuatan 2. Setelah sholat asar, setelah sholat subuh nggak boleh sholat. Dari segi waktu 3. Yang pertama, ketika terbit matahari nggak boleh sholat tuh. Nggak boleh sholat dan nggak boleh menguburkan mayit. Dalam hadis katakan, di sini ada hadisnya. Ada 3 waktu yang Nabi melarang kita untuk sholat dan menguburkan mayit kita. Yang pertama, pas matahari terbit pagi itu. Yang kedua, di waktu menjelang zuhur, waktu istiwa. Yang ketiga, setelah asar menjelang maghrib. Menjelang maghrib, di penghujung waktu asar. Itu kalau mayit mati jam 4, jam 3 dikuburin jam 4 gimana? Makanya jangan di jam 4 belum. Ini di ujung mendekati maghrib. Jadi mepet waktu. Deket ke zuhur, deket ke maghrib, dan paginya setelah matahari terbit sebelum isyraq. Itu kan nggak boleh sholat dan nggak boleh menguburkan mayit. Dipandiin atau jam gitu. Kalau jam 4 makan masih asar itu ya. Ini udah mepet mau ke maghrib, itu nggak boleh tuh. Nggak boleh sholat berdasarkan waktu. Berdasarkan perbuatan 2. Setelah melaksanakan sholat asar, jangan sholat lagi. Setelah melaksanakan sholat subuh, jangan sholat lagi. Cari kodok aja. Ya, ini buat yang laisa laha sababun kan itu. Yang laisa laha sababun, yang nggak ada sebabnya. Sholat nih, dipahami lagi. 1-3. Ada sholat yang ada sababnya. Sababnya laisa laha sabab 1. Yang kedua, ada sholat yang punya sabab. Perhatikan baik-baik. Sholat sunnah itu ada 2. Berdasarkan dari sudut pandang sababnya. Ada sholat sunnah laisa laha sabab, nggak ada sebabnya. Nggak ada sebabnya maksudnya apa? Nggak ada tujuannya. Disebut sunnah mutlak, termaksud sholat tasbih itu. Nah, kalau sholat sunnah yang tidak ada sababnya, tidak boleh dilakukan di waktu yang haram. Ba'da sholat asar, ba'da subuh, waktu terbit matahari, menjelang johor, waktu istiwa, dan menjelang waktu maghrib, itu nggak boleh. Ini yang kedua, sholat yang laha sababun, punya sebab. Sababnya, ya sholat yang punya sebab ada 3. Yang pertama, ada sabab mutaqaddim, ada sabab mutaakhir, ada sabab muqarin. 3. Sabab mutaqaddim, sababnya duluan. Sabab mutaqaddim itu sababnya duluan. Di sini ada nggak masalah. Oh, ada sebab nih. Kita baca dulu dah biar paham di sini ya. Apa itu? Aulaha sababun mutaakhirun, tuh di sini ada malah dibaca. Aulaha sababun mutaakhirun, atau laha bagi sholat tersebut sababun mutaakhirun, ada sabab mutaakhir. Contohnya apa? Karak atayi istikharatin, seperti 2 rakaat istikharah. Berarti sabab laisa laha sabab, atau yang sababnya mutaakhir seperti istikharah, itu nggak boleh dilakukan di waktu haram sholat, ba'da asar dan ba'da subuh, nggak boleh berarti. Istikharah ba'da asar ba'da subuh. Kenapa? Sababnya mutaakhir. Sababnya datang belakangan, mutaakhir itu. Mutaqaddim, mutaakhir, muqarin, 3. Sabab yang datang duluan, sabab yang datang belakangan, sababnya bebarengan, muqarin. Gitu. Wa ihramin, dan ihram ba'da adai subuhin, setelah melaksanakan sholat subuh tuh, hatta tartafi asyamsu, sampai terbit matahari, karumhin, setumbak. Terbit matahari setumbak. Setumbak itu berapa? 7 hasta. Satu bak 7 hasta. Sehasta itu 48 cm. 48 kali 7 itu 35 48 kali 7. Hah? Itulah pokoknya lah. Maksudnya matahari naik sepenggalah, seks tumbak tuh. Kalau tanya setumbak tuh berapa sih? 7 hasta.
khasnya orang Arab. 3 meter 40 cm. Berapa? 3 meter. 3 meteran ya. Itu. Yang dimasuknya matahari naik setumbak itu kira-kira segitu. Kalau kita pakai busur gitu kan ya, ukur matahari terbit. Nah, di mana matahari sudah naik dari timur ya, naik sampai 3 meteran ya, 3 meteran berdasarkan ukuran itu ya. Nah itu udah masuk waktu matahari terbit. Ukuran 1 tumbak itu sampai dengan 7 hasta, begitulah lebihnya. Nanti lebih detailnya tentu pakai ilmu astronomi ya, alat-alat ukur yang canggih. Wa asrin, dan setelah salat asar hatta tagruba, sampai terbenam matahari itu. Setelah subuh sampai terbit matahari, dan setelah asar sampai terbenam matahari, nggak boleh itu sah. Wa inda istiwa, dan ketika waktu istiwa, kapan tuh? Ketika matahari persis di atas kepala, gelincir sedikit ke barat masuk zuhur. Ghairi yaumil jumu'ah, kecuali hari Jumat. Hari Jumat mah nggak ada istiwa. Ya, silakan mau sholat baru datang nih, buat kita nih baru datang kan sholat sunnah tahiyatul masjid ya, sunnah wudu segala macam boleh, meskipun di waktu istiwa khusus untuk hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat mah tidak berlaku istiwanya. Istimewa khusus hari Jumat. Hari lain nggak berlaku. Kemudian la yukrahu, dan tidak dimakruhkan malahu sababun mutaqaddimun. Kalau sababnya mutaqaddimah tidak makruh. Makruhnya berarti litahrim. La yukrahu tahriman, tidak makruh litahrim malahu sababun, ya, salat yang padanya sabab mutaqaddimun. Apa contohnya? Karok atai wuduin. Karok atai wuduin, seperti 2 rakaat salat sunnah wudu, nggak masalah. Ya. Kalau sholat sunnah wudu, walaupun dilaksanakannya di waktu ba'da asar, ba'da subuh, nggak masalah. Karena sababnya mutaqaddim, jelas ya bedanya. Au naflin lam yuqsad. Wa tawafin, dan 2 rakaat sunnah tawaf. Wa tahiyyatin, dan sholat sunnah tahiyatul masjid, dan nggak maruh. Habis asar, habis subuh, tahiyatul masjid mah nggak ngaruh, silakan. Kenapa? Karena sababnya mutaqaddim. Kalau sababnya mutaqaddim, dilaksanakan di waktu yang haram pun tak masalah. Paham ya, ya? Dicatat tuh waktu-waktunya, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tawaf, tahiyatul masjid, wa kusufin, dan sholat gerhana matahari. Boleh di waktu ba'da asar atau ba'da subuh. Wassolati janazatin, salat jenazah. Boleh. Habis sholat asar sholat jenazah boleh. Habis sholat subuh sholat jenazah boleh. Walau ada gaibin, meskipun atas mayit yang goib. Mayitnya goib jauh. Kan sholat jenazah itu ada yang hadir, ada yang goib. Yang hadir jenazahnya ada. Kalau jenazahnya nggak ada, goib gitu. Boleh. Wa i'adati ma'a jama'atin walau imaman. Wa i'adah, dan sholat sunnah i'adah, mengulang sholat, nggak makruh ma'a jamaah, beserta jamaah, walau imaman, meskipun jadi imam. Kita habis sholat asar sendirian, nggak ada jamaah, serombongan datang orang berjamaah, ikut lagi boleh i'adah. Kan nggak boleh sholat setelah sholat asar, kan gitu ya. Tapi kalau mengejar, tadinya saya nggak jamaah, ini ada orang jamaah, saya mau sholat lagi, walaupun dia dibikin imam. Boleh, walaupun dibikin imam. Ustaz, udah sholat? Udah, tadi sendirian. Kita mau sholat, Ustaz. Ustaz imamnya ya boleh. Jadi imam boleh, jadi makmum boleh. Pada asar waktu pada subuh boleh. Ya? Qadha. Nah, ini mau disebutin di sini. Wa kafaitati fardin. Pas nanyanya. Dijawab langsung. Wa kafaitati fardin, dan seperti sholat fardu yang kelewat, qadha maksudnya. Wa kafaitati fardin, dan seperti sholat fardu yang terlewat. Maksudnya sholat fardu yang ketinggalan waktunya. Qadha. Johor kelewat, qadhanya ba'da asar boleh.
Asar kelewat, kodoknya ba'da maghrib, boleh. Baik, boleh tapi. Subuh kelewat, kodoknya ba'da subuh, boleh. Boleh terus. Di waktu yang haram boleh mengkodok sholat kalau emang kodok. Au naflin, jangankan yang fardu, au naflin, sholat sunnah juga boleh dikodok. Sholat sunnah yang kelewat, ya boleh dikodok. Lam yuqsad takhiruha, yang tidak disengaja mengakhirkannya. Nah, itu syaratnya. Tidak sengaja mengakhirkannya. Sholat sunnah itu boleh diqadha kalau memang tidak sengaja mengakhirkannya. Boleh diqadha. Seperti qobliyah subuh. Pas bangun udah qomat. Buru-buru ke mushola kan? Nah, habis sholat subuh kita boleh qadha qobliyah subuh. Iya betulan. Jadinya pada subuh. Iya. Jadi tadinya qobliyah jadi ba'diyah. Betul. Boleh mengqadha qobliyah subuh. Boleh. Ya. Atau kita tidur misalkan. Tidur setelah isyraq. Bangunnya zuhur. Duha kelewat. Boleh qadha duha ba'da zuhur. Ya. Gitu. Dari tadi. Alhamdulillah. Jelas ini ya. Lam yuqsad takhiruha lil waqt, yang tidak dimaksud, yang tidak disengaja mengakhirkannya lil waqtil makruh, kepada waktu yang diharamkan. Jadi awas, syaratnya satu, boleh qadha sholat sunnah karena memang tidak disengaja mengakhirkannya kepada waktu yang haram, gitu ya. Jadi memang ketinggalan gitu, bukan sengaja meninggalkannya. Kalau sengaja meninggalkannya berarti nggak boleh qadha. Apa itu? Sholat sunnah. Liyaqdiyaha fihi, untuk melaksanakan sholat sunnah itu fihi, di waktu tersebut. Yuda wima alaihi au yuda. Alasan yang kedua, au yuda wima alaihi, atau orang yang mudawamah terhadapnya. Rizki nggak pernah ketinggalan qobliyah subuh. Amin. Nggak pernah ketinggalan qobliyah subuh. Amin. Ya nggak pernah. Ketawa ini namanya. Tawanya sangat penuh arti. Nggak pernah ketinggalan qobliyah subuh. Pada suatu waktu karena kesibukan datang ke masjid udah qomat, terpaksa kan nggak qobliyah subuh. Nah, buat orang yang sudah terbiasa melaksanakan qobliyah subuh, ya, dan dia ketinggalan, maka dia boleh mengqadhanya ba'da subuh. Jadi dua nih. Satu buat orang yang nggak sengaja memang meninggalkannya. Yang kedua buat orang yang sudah dawam, udah biasa melakukannya dan nggak mau ketinggalan. Dua ini. Falau taharra, terakhir, falau taharra, maka jikalau bermaksud iqa'a sholatin, melaksanakan sholat ghairi sahibatil waqti, bukan sholat yang memiliki waktu, fil waqtil makruhi, pada waktu yang haram, min haitsu kaunihi, daripada kira-kira keberadaannya makruhan, itu makruh atau makruh tahrim ya. Fatahrumu mutlaqan, maka haram secara mutlak. Ada orang yang sengaja bermaksud nih, dia sengaja nih sholatnya dia mau buat dilaksanainnya di waktu yang haram. Sengaja emang dia niat nih, dia mau akhirin waktu supaya melaksanakan sholatnya di waktu yang haram. Barangkali ada orang yang model begini, sengaja di akhir-akhir supaya bisa melaksanakan sholat di waktu yang haram. Makanya seperti itu fatahur mutlaqan, haram secara mutlak. Walatan akid walau faitatan, dan tidak sah sholatnya walau faitatan, meskipun sholat qadha nggak sah. Kalau sengaja mengakhirkannya di waktu yang haram, maka walatan akid, nggak sah sholatnya walau faitatan, meskipun sholatnya sholat faitah atau sholat qadha, sholat qadha yang terlewat, sholat wajib yang terlewat. Yajibu qadauha, wajib dia mengqadanya fauran, dengan segera. Qada itu ada yang wajib dengan segera, ada qada yang boleh tidak segera. Ada dua.
Qadha yang segera adalah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa udzur. Harus langsung, nggak pakai nunda lagi. Bahkan dalam keterangan dikatakan ada orang ninggalin zuhur sengaja. Pas mau ke masjid, pas mau sholat zuhur qadha, dia mau sedekah dulu, haram sedekahnya. Haram sedekahnya. Sedekah ibadah bukan? Tapi hukumnya apa? Sebelum mengqadha zuhur yang dia tinggalkan dengan sengaja, haram sedekahnya. Lah itu sedekah aja haram, gimana ngerokok, gimana ngopi, gimana nonton TV, gimana baca WA. Hah? Habis tinggalin sholat dengan sengaja, sempet-sempetnya lihat YouTube dulu. Lumayan nih, subscriber udah banyak. 2.000. Sholat ditinggalkan dengan sengaja. Lah kalau sedekah aja haram, apalagi yang di luar daripada ibadah. Kalau misalkan zuhur kelewat nih, kita habis sholat asar langsung sholat, jangan zikir dulu. Zuhur kelewat. Iya, terus asar, sholat asar. Zuhurnya terlewatnya karena sengaja atau karena uzur? Sengaja. Nah, kalau karena sengaja bukan uzur, maka zuhur dulu baru asar. Zuhur dulu baru asar. Kalau meninggalkannya karena uzur, uzurnya karena tidur atau lupa, boleh asar dulu baru zuhur. Karena itu nggak sengaja. Tapi kalau sengaja meninggalkannya, harus zuhur dulu baru asar. Kalau aku ketinggalan berjamaah asar, tidak masalah, karena berjamaah hukumnya sunnah. Ngejar jamaah, kita qadhanya habis asar, jadi haram berjamaahnya. Tadi kan sedekah saya katakan, sedekah saja sebelum mengqadha sholat haram jadi sedekahnya. Kenapa? Dia wajib mendahulukan yang dia tinggalkan tadi itu. Jadi sebelum aktivitas ibadah yang lainnya, dia harus mendahulukan qadhanya, kecuali yang darurat. Contohnya apa? Bajunya kena najis, nyuci baju dulu. Ya. Apalagi junub, mandi dulu. Masa junub sholat, mandi dulu. Karena wajib. Nah, tapi kalau yang di luar kewajiban kayak sedekah, jadi haram sedekahnya. Bayangin itu. Dan kalau sedekah aja haram, gimana yang lain-lainnya? Dimakan dulu, ya. Makan kan mubah, ya. Apa maksudnya kira-kira ya? Jadi di mana kita meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur ya, maka wajib mendahulukan qadha ini karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk didahulukan daripada yang lainnya. Langsung sholat harita. Khawatir Israel datang memanggil saat itu. Satu waktu ketinggalan. Iya. Maktubun, tertulis namanya di pintu penyuruhan. Alhamdulillahimin zalik. Yajibu qada'uha, dia wajib mengqadanya fauran dengan segera, li'annahu, karena sesungguhnya dia mu'anidun disar'i, sudah menentang syariat. Mu'anidun, menentang, penentang li syar'i, terhadap syariat. Dianggapnya mu'anid, penentang syariat. Kenapa? Sudah ada waktu yang dari mulai waktu fadilah, ikhtiar, waktu jawaz, waktu karohah, masih aja diakhirkan waktunya. Nah, orang seperti ini disebutnya mu'anidun li syar'i, penentang syariat. Na'udzubillahi min zalik. Wa khamisuha istiqbalul qiblat, wallahu a'lam bishawab. Rupanya satu kitab saja ya. Lumayan ini pembahasannya. Kita ininya nggak dibaca dulu ya. Ini depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.